Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Shadaqallahul aliyul azim. Para jamaah yang saya hormati, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita perlu menanam saham. Tapi saham apa yang perlu kita tanam? Bukan saham untuk usaha. Tanam modal, tanam saham untuk usaha, untuk kehidupan dunia, boleh-boleh saja. Tapi tanam saham pahala, itu yang lebih kita utamakan dan kita pikirkan. Karena pahala ini akan menjadi teman kita ketika nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita tanam pahala sebanyak-banyaknya. Adapun contoh tanam pahala ini, kita tanam saham pahala. Contohnya, kita pergi mengaji, kita ajak teman kita untuk mengaji juga. Jangan baru sekali kita ajak, kemudian teman kita tidak mau, langsung kita putus asa. Jangan. Kita ajak lagi sampai dia mau. Nah, apabila dia sudah mau mengaji dengan sabab ajakan kita, berarti kita sudah menanam pahala kebaikan. Apabila teman kita yang kita ajak tadi terus mengaji, dan kita yang mengajaknya padahal sudah dipanggil oleh Allah dan sudah meninggal ada di dalam lubang kubur, maka pahala yang kita ajak pada teman kita untuk mengaji itu akan sampai ke lubang kubur kita, akan mengalir terus sampai ke lubang kubur kita. Nah, itu kita berarti sudah menanam saham pahala. Mandala ala khairin falahu mislu ajli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi jangan kita bingung, wah nanti pahala kita jadi kurang. Tidak. Pahala orang yang kita ajak untuk mengaji tetap Allah berikan, dan kita Allah berikan bonus pahala dengan sabab kita sudah tanam saham kebaikan. Tapi ingat, kalau kita mengajak kebaikan kepada seseorang, itu berarti sudah menanamkan saham pahala. Namun jangan keseringan kita cuma memerintahkan aja orang untuk berbuat kebaikan. Sedekah, jangan pelit. Mengaji, sholat. Sementara kitanya tidak melaksanakan semua itu, maka Allah akan murka. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah akan murka dengan orang yang memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Kita ngajarin, suruh teman-teman kita sedekah, suruh teman kita berinfak, suruh teman kita mengaji, tapi kitanya nggak melaksanakan, Allah akan murka. Nah, itu jadi kita diperintahkan agar kita menanam saham pahala. Itu yang dianjurkan. Ada saham yang dilarang, yaitu saham dosa. Jangan sampai kita punya saham dosa. Contohnya, saham dosa itu ketika kita tahu di situ ada sarangnya narkoba, sarang bandar narkoba, kita kasih tahu sama pemuda-pemuda, pemuda mau tahu sarangnya narkoba,
tuh di sana tuh. Nah, kita cuma nunjukin kayak gitu doang, berarti kita udah nanam saham dosa tuh. Ketika orang yang kita kasih tahu kemudian benar dia datang ke situ dan dia membeli narkoba tersebut, kemudian dia memakai, kita tuh nggak putus-putusnya Allah kirimin dosa dari sebab kita yang nunjukin. Nah, jadi yang perlu kita tanam adalah saham pahala. Jangan sekali-kali kita tanam saham dosa, karena akan dapat juga kita dosanya. Nah, untuk itu justru yang kita tanam saham pahala. Semoga bisa menambah amal kebaikan buat kita, dan orang yang kita ajak tersebut semakin baik, dan semakin banyak yang kita ajak berbuat baik, semakin banyak juga pahala yang akan kita peroleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.